Kita ke kabar lain pemirsa, 6 terpidana mati kasus narkoba seberat 402 kg lolos dari hukuman mati usai pengajuan bandingnya diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Keringanan hukuman dari mati menjadi hanya pidana penjara menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Publik dikejutkan dengan putusan vonis Pengadilan Tinggi Bandung setelah menerima banding dari 6 terpidana mati kasus narkoba sabu seberat 402 kg. Keenam terpidana yang sudah divonis mati Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi tersebut lolos dari hukuman mati setelah majelis hakim memberi mereka keringanan hukuman. Banding dari tim hukum kami diterima oleh pengadilan yang tadinya terdakwa ini dihukum mati, ternyata dikabulkan menjadi ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun. Karena gini, karena kan di tim situ tuh kan ada peran-peran, ada peran utama, ada peran pembantu, ada juga figuran yang lain-lain itu. Secara hukum tetap harus dibedakan, tidak bisa disamakan. Mereka diputus mati tidak bisa. Siapa yang harus mati, siapa yang seumur hidup, siapa yang 20 tahun, siapa yang 18 tahun, siapa yang 15 tahun itu sudah benar menurut kami. Kejari Kabupaten Sukabumi membenarkan adanya sejumlah terpidana kasus narkoba yang lolos dari hukuman mati usai banding di Pengadilan Tinggi Bandung. Jadi tanggapan kami terhadap para terpidana yang selamat dari hukuman mati berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam hal ini, kami selaku jaksa penuntut umum akan segera melakukan upaya hukum. Adapun pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, dalam hal ini kami tidak bisa memberikan tanggapan, dikarenakan hal itu adalah merupakan kewenangan daripada majelis hakim untuk memutuskan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar menilai ada perbedaan cara pandang hukum pada putusan vonis kasus ini. Fikar menyebut Komisi Yudisial perlu menyelidiki keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung setelah adanya disparitas putusan dari hukuman mati menjadi hanya hukuman pidana penjara. Menurut saya, ya, masyarakat menganggap tidak adil karena memang narkoba ini biang segalanya kan, orang yang karena narkoba itu bisa melakukan kejahatan yang lain gitu. Perubahan yang disparitas yang tinggi dari hukuman mati menjadi hukuman yang terbatas, apalagi umpamanya hukumannya sampai di bawah 10 tahun gitu ya. Itu kan artinya menimbulkan pertanyaan gitu. Ya kan, ada apa gitu. Bisa jadi ada intervensi gitu ya. Intervensi itu ya bisa macam-macam. Ada intervensi kekuasaan, ada intervensi uang. Yang banyak itu yang kedua. Yang banyak itu yang kedua, dan itu seringkali juga kita temui di peradilan kita. Nah, karena itu kalau menurut saya tidak ada salahnya Komisi Yudisial itu mulai menyelidiki gitu ya. Ini ada apa? Ada perubahan hukuman yang punya perbedaan atau disparitas yang tinggi gitu, dari mati menjadi 10 tahun umpamanya begitu. Perlunya Komisi Yudisial memantau hakim yang menganulir vonis mati bagi bandar kakap narkoba juga disampaikan Direktur Indonesia Narcotic Watch, Budi Tanjung. Menurutnya, para pebisnis narkoba terutama yang memiliki jaringan internasional akan melakukan segala cara agar luput dari hukuman mati. Indonesia Narcotic Watch sangat tahu betul bagaimana permainan para sindikat narkoba, apalagi sindikat narkoba internasional, untuk bisa melancarkan bisnis haramnya di Indonesia, yang mana mereka biasanya akan membayar bahkan membeli para aparat penegak hukum. Jadi Komisi Yudisial harus memanggil segera para hakim tersebut. 6 orang terpidana yang sebelumnya diketahui divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Cibadak 6 April 2021 lalu, kini mendapat keringanan hukumannya menjadi belasan tahun penjara. Usai pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh kuasa hukum, para terpidana diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Tim TV One mengabarkan.